Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPB Karawang pada mata kuliah pemrograman framework. Ya, di pertemuan kedua, ya kita sudah masuk ke materi yaitu URI segmen. Baik, langsung saja. Oke rekan mahasiswa, di dalam kode igniter ada yang namanya URI segmen. Ya, tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu URI segmen. Oke, di dalam pemrograman web, tentunya kita mengenal yang namanya URL dan kita juga perlu mengenal yang namanya URI. Ya, perbedaan daripada URL dengan URI di sini adalah untuk URL sendiri memiliki arti yaitu Uniform Resource Locator, sedangkan URI sendiri adalah memiliki nama yaitu Uniform Resource Identifier. Ya, artinya di sini akan jauh lebih kompleks ketika kita menggunakan suatu URI ya kan dibanding dengan URL. Nah, identifikasi sumber web menggunakan lokasi. Kalau URL itu adalah identifikasi sumber web menggunakan lokasi atau berbasiskan pada lokasi ya. Lokasinya di mana ya kan, kemudian nama filenya apa, biasanya seperti itu ya kalau kita menggunakan PHP native. Nah, kalau di dalam kode igniter kita menggunakan yang namanya URI. Ya, identifier sumber web menggunakan nama dan lokasinya. Penamaan plus juga nama lokasinya. Lokator di sini yang nantinya akan menunjukkan resource atau lokasi daripada sumber kodenya. Nah, kan penamaan sendiri di sini biasanya digunakan sebagai function untuk memanggil lokasi tersebut. Nah, URI di dalam kode igniter 3 di sini contohnya adalah seperti ini ya. Localhost sistem TA ya. Ini apa penamaannya adalah nama direktorinya, kemudian contoh di sini adalah index.php, ini adalah default daripada kode igniter. Kemudian out ini adalah nama kelas ya. Sedangkan atau sering disebut dengan URI 1. Kemudian index ini adalah nama dari functionnya ya, atau sering disebut dengan URI 2 ya. Oke, nah, seperti ini ya penjelasannya. Localhost karena kita menggunakan server lokal ya, kita tentunya bisa menuliskan localhost sebagai default pencarian lokasinya ya, untuk penamaan servernya. Kemudian sistem TA adalah nama direktori. Nama direktorinya adalah nama folder yang isinya adalah package daripada kode igniter. Yang kemarin kita sudah buat yaitu dengan nama sistem TA. Sistem alumni ya, sorry ya. Sistem alumni yang disimpan di dalam htdocs. Nah, kemudian index.php ini adalah nama controller default daripada kode igniter. Lalu di sini ada out adalah nama controller daripada kelas. Ya, kelasnya namanya out, kemudian disebut dengan segmen 1 ya. Kemudian di sini ada index adalah penamaan method ya kan dari fungsi dalam controller ya. Misalkan kalau di dalam kelas kan pasti ada fungsi ya. Nah, fungsi itu disebut dengan URI segmen 2 nya. Oke ya, bisa kita langsung contohkan saja ya. Misalkan kita akan coba untuk membuat controller baru ya. Ini sudah dibuat ya controller baru, atau kita hapus saja. Oke. Kita juga Ctrl Z yang ini ya. Kita hilangkan saja dulu biar kita dari awal. Jangan lupa sebelumnya rekan mahasiswa nyalakan dulu XAMPP-nya. Ya. Kemudian di sini kita akan coba yang welcome ini ya. Oke. Contoh misalkan kita masukkan localhost. Ya, sebenarnya defaultnya adalah seperti ini ya. Sistem alumni.
ini slash index gitu kan, .php, lalu slash controllernya adalah welcome, kemudian slash nama functionnya, nah, controllernya adalah ini ya, nama controllernya ini welcome, kemudian kelasnya welcome ya, ini ya, nama kelasnya adalah welcome, kemudian nama functionnya adalah index, sehingga kita merubah di belakangnya itu adalah index gitu ya. Ketika kita running sama seperti yang kemarin di running ya. Nah, ini adalah detail daripada URI yang ada di dalam kode Igniter itu adalah seperti ini. Gitu ya. Coba kita rubah function yang ada di dalam controller welcome di sini, yaitu dengan nama misalkan home ya. Misalkan seperti itu. Nah, kita tentunya tidak bisa lagi menggunakan indeks di belakangnya. Ya kan? Nah, not found. Nah, ini harus diganti dengan nama home. Nah, tentunya akan tampil seperti ini. Begitu ya caranya. Kita kembalikan saja ininya untuk contoh saja. Oke, indeks. Coba kita buat controller baru ya di dalam sini ya. Kita buat controller baru. Tentunya controller itu adalah dari sini ya, sistem TA, application, kemudian ada controller, klik controller, kemudian kita buat file baru. Kita buat lalu save dulu. Nah, kita taruh di dalam controller di sini. Namanya user aja ya, atau out user aja ya, user.php. Oke, kita coba dengan nama user, kemudian kita buatkan dulu. Kemudian kita buat kelasnya. Nah, otomatis ya. Kelas name kelasnya adalah user. Nah, perhatikan di sini dalam penamaan kelas itu harus mengandung huruf kapital ya di awalnya. Nah, karena ini adalah aturan daripada kode Igniter. Ya, harus menggunakan huruf besar ya, terlebih dahulu di dalam kelasnya. Nah, kemudian kita buatkan functionnya. Public function. Kemudian kita masukkan datanya. This gitu ya. This load. This load. Nah, this itu akan mengarahkan ke load view ya. Nah, view itu ada di dalam sini. Nah, ini view yang terdapat sekarang itu adalah welcome underscore message ya. Coba kita lihat view. Dalam kurung, kemudian di sini adalah welcome atau kita copy saja ya dari sini, taruh di sini, kemudian titik koma. Oke, begini ya. Coba kita ganti di sininya adalah taruh nama kelasnya adalah belum ditulis ya. Nama kelasnya public function, sorry. Di sini index saja. Nah, biar sama seperti ini ya. Coba kita load datanya sini dengan nama user slash index class.
minimal public class. Oke, ini kita arahkan ya ke CI controller. Oke ya, seperti ini. Kita save. Nah, ini akan mengarah ke dalam sini ya, ke dalam welcome. Nah, coba kita buat di dalam view-nya. Ya, kita buat di dalam view-nya adalah misalkan di sini ya, kita buat file baru. Kita arahkan ke dalam view dashboard misalkan. Ya, view dashboard. Kita akan buat file dengan nama view dashboard dan kita simpan ke dalam view. Save dulu, kemudian kita masuk ke application, lalu kita ke view. Nah, sini kita namanya gini ya. Nah, di dalam view ini biasanya kita menggunakan script tag HTML. Makanya penting sekali ya bagi rekan mahasiswa kalau ingin belajar kode Igniter harus paham dulu tag HTML-nya. Ya. Oke, misalkan HTML. Nah, langsung. Misalkan di sini kita buatkan di dalam bodinya adalah H2 akan misalkan seperti itu ya. Save. Maka tentunya di dalam user ini akan meload data ke dalam view, kemudian menampilkan isinya adalah ini. Gitu ya. Oke, coba kita running. Nah, seperti ini ya. Selamat datang calon programmer CI. Coba kita ganti ininya welcome. Nah, maka ketika welcome adalah view yang dipanggilnya adalah yang misses tadi ya. View yang ditampilnya adalah ini. Kalau kita memanggil welcome, tapi kalau kita memanggil user, tentunya di sini akan tampil adalah ini. Begitu ya. Defaultnya tetap ada di sini karena kita di dalam konfigurasinya di root-nya, mana root? Karena kita di dalam root-nya menggunakan welcome ya, controller welcome sebagai defaultnya. Ketika kita rubah ke dalam user, maka otomatis yang default awalnya ketika kita panggil nama server lokalnya kemudian nama direktorinya, maka yang muncul adalah controller user seperti ini. Nah, begitu ya. Ya, biasanya programmer itu menggunakan defaultnya itu adalah untuk login ya di tampilan awal atau dashboard ya sebelum melakukan login ke dalam tampilan. Begitu ya. Sama seperti kita menambahkan index.php di dalam PHP native ya, atau pemrograman yang memang sifatnya belum menggunakan framework. Begitu. Oke. Kita lanjut lagi ke materinya. Ya. Next. Nah, kemudian kita juga akan mengenal yang namanya htaccess. Ya. Di dalam kode Igniter itu ada yang namanya htaccess ya, bukan hanya kode Igniter ya. Native pun ya kita harus menggunakan htaccess karena htaccess ini merupakan suatu file yang tanpa nama ya, yang biasa disimpan di dalam satu bagian folder sistem ya. Biasanya disimpan di dalam sama dengan ini. Oke, kita buka sistem.
docs. Nah, yang disimpan di dalam sini, ya kan biasanya ada .htaccess. Nah, kalau yang sudah pernah belajar di kursus gratis saya, mungkin di sistem penjualan online, rekan mahasiswa bisa memahami, ya setidaknya lebih memahami, sudah tahu ya apa itu htaccess. Gitu. Oke, htaccess sendiri merupakan suatu ASCII file yang biasanya Anda buat melalui text editor. Ya, biasanya ASCII code ya yang dibuat menggunakan text editor tanpa nama. Ya. Oke, kemudian manfaat daripada htaccess di sini yang pertama adalah mencegah pengunjung melakukan browsing directory. Ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian meredirect pengunjung dari satu halaman ke halaman lain, lalu memberi proteksi password pada directory, dan juga mengubah default halaman indeks pada folder tertentu, lalu mencegah hotlink ya. Hotlink itu adalah jalan pintas untuk image dari suatu website ya. Nah, kemudian di sini bagaimana sih cara penggunaan atau pembuatan htaccess? Contoh di sini pembuatan htaccess adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh sederhana daripada htaccess yang terdapat pada kode igniter. Oke, coba kita cek ya htaccess. Nah, ini rekan mahasiswa bisa pilih user guide dulu ya. Coba kita dari awal ya, biar rekan mahasiswa tahu. Nah, pilih documentation di sini ya. Kemudian pilih online user guide. Lalu di sini kita masukkan htaccess, S-nya double ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kode igniter URL. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ya, if you Apache server method. Nah, ini adalah htaccess-nya. Nah, ini rekan mahasiswa bisa langsung copy saja dari sini, kemudian rekan mahasiswa bisa buatkan file baru. Nah, kemudian simpan di dalam sistem alumni ya, di luar ya, sistem alumni tanpa masuk ke dalam directory application atau sistem. Di sini kemudian tuliskan di sini .hta gini ya, lalu save. Ini tanpa extension apa-apa, save seperti itu. Nah, biasanya akan muncul di dalam sini. Nah, ini htaccess-nya ya. Nah, ini penamaannya, dia memiliki penamaan sendiri. Nah, ketika kita klik .htaccess ya, kemudian akan otomatis terbuat seperti ini, terbentuk seperti ini ya. Oke. Nah, itu penting sekali ya ketika kita mau mengupload ke dalam server luar ya. Biasanya banyak sekali server yang membutuhkan htaccess untuk meload datanya ya. Jadi rekan mahasiswa perlu dan penting sekali untuk mempelajari atau untuk menggunakan atau membuatkan htaccess-nya terlebih dahulu. Oke. Ya, berikutnya cukup ya. Mungkin sampai di situ dulu ya. Di sini dulu nih pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan kita belum mempraktekkan lebih jauh dulu ya. Kita coba untuk belajar apa saja sih yang ada di dalam kode igniter. Ya kan, tentunya di sini bagaimana sih cara melakukan konfigurasi di dalam kode igniter. Ya, mungkin next di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi terkait dengan kode igniter. Oke, rekan mahasiswa dimanapun Anda berada,
Saya akhiri pertemuan kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.